kalau jurusan IPS bisa masuk STTD. Bang, tamatan tahun 2020 pakai nilai rapot apa pakai ijazah saja? Pembukaan pendaftaran online PTDI STTD 2022 kapan ya, Kak? Salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman, calon taruna di Sekolah Kedinasan. Bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom komentar yang nantinya akan saya jawab secara jelas, singkat, padat, sesuai dengan kemampuan saya dan semoga bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Baik, sebelum video ini kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar bisa memberikan manfaat bagi teman-teman yang membutuhkan dan yang ingin mendaftar di sekolah kedinasan, terutama di bawah Kementerian Perhubungan. Baik teman-teman, langsung saja kita menuju ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama berasal dari Saudara Muhammad Rizky. Mohon izin, kalau jurusan IPS bisa masuk STTD. Baik, untuk Muhammad Rizky, saya menjawab bahwa untuk masuk ke STTD itu untuk jurusan IPS tidak bisa. Namun, Rizky jangan berkecil hati karena di sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan ini ada 21 sekolah kedinasan, terdiri dari matra udara, laut, maupun darat. Dan apabila Rizky berasal dari jurusan IPS, di sini kakak bisa memberikan rekomendasi untuk matra darat yang menerima jurusan IPS bisa mendaftar di Politeknik Perkereta-apian Indonesia Madiun, Politeknik Transportasi Darat Bali, dan Politeknik Transportasi Sungai Danau Penyeberangan yang berada di Palembang. Kemudian untuk matra laut yang menerima jurusan IPS ada di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Politeknik Pelayaran Surabaya, Politeknik Pelayaran Sumbar, Politeknik Pelayaran Banten, Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara, dan Politeknik Pelayaran Sorong. Kemudian untuk matra udara yang menerima jurusan IPS bisa mendaftar di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Banten. Kemudian ada di Politeknik Penerbangan Palembang, dan yang terakhir ada di Politeknik Penerbangan Jayapura. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa cek link deskripsi di deskripsi itu mengenai syarat pendaftaran calon taruna di sekolah kedinasan tahun lalu beserta sekolah dan jurusan yang diterima. Baik, Saudara Muhammad Rizky, terima kasih sudah bertanya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua berasal dari Doli Janviar Purba. Bang, tamatan tahun 2020 pakai nilai rapot apa pakai ijazah saja? Nah, jadi untuk sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan itu tidak atau belum menerima dari nilai rapot. Biasanya memakai ijazah dan transkrip nilai ijazah itu ya. Jadi nanti teman-teman mendaftar secara online, kemudian mengupload foto, kemudian mengupload PDF ijazah, kemudian transkrip nilai dan lain-lain. Jadi untuk nilai raport masih belum ya. Terima kasih untuk Doli Janviar Purba sudah bertanya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga dari Muhammad Ilham Indra. Mohon izin bertanya Bang, kalau Polbit Pemda itu statusnya ASN pusat atau daerah? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Muhammad Ilham Indra. Jadi pola pembibitan yang berada di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan itu ada dua, yaitu pola pembibitan pusat atau ikatan dinas di pusat, kemudian pola pembibitan daerah atau ikatan dinas yang nanti disebar di pemerintah daerah yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Dan untuk status ASN-nya itu, ya bila teman-teman memilih pola pembibitan pusat, maka nanti kalian akan status ASN-nya itu pusat ya, menjadi PNS pusat yang ditempatkan di kementerian. Kemudian untuk yang memilih pola pembibitan daerah, status PNS-nya itu adalah pegawai negeri sipil Pemda. Jadi bila kalian memilih Polbit pusat akan menjadi PNS pusat.
bila kalian memilih Polbid daerah, maka kalian akan menjadi PNS daerah di tempat kalian pilih saat mendaftar. Oke, baik, Muhammad Ilham Indra, terima kasih sudah bertanya. Kita lanjutkan ke pertanyaan keempat dari Bayu Aditya. Izin mau bertanya, kalau kita lolos di jalur Polbid kan jadi PNS. Nah, terus nanti saat sudah jadi PNS, kita masuk formasi jabatan pelaksana atau jabatan fungsional. Pertanyaan kedua, apakah kita lulus dari sekolah kedinasan dan mendapatkan gelar D3? Apakah bisa kuliah ekstensi ke universitas untuk meraih gelar S1? Baik, jadi untuk pertanyaan yang pertama, setelah kita lulus itu menjadi jabatannya apa? Nah, tergantung dari jurusan yang teman-teman pilih. Contoh seperti saya yang dulu memilih program pendidikan Diploma 3 Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, yang sekarang sudah berubah nama menjadi Manajemen Transportasi Perairan Daratan. Yang lulus seperti saya ini jabatan fungsional umum, yaitu menjadi pengelola pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan. Kemudian contoh lagi, bila teman-teman memilih program Diploma 3 Pengujian Kendaraan Bermotor, yang sekarang saya lupa itu namanya, kalau tidak salah manajemen otomotif ya namanya ya, yang berada di sekolah PKTJ Tegal. Bila kalian sudah menyelesaikan program pendidikan kalian otomatis langsung menjadi penguji kendaraan bermotor. Nah, penguji kendaraan bermotor itu adalah salah satu jabatan fungsional tertentu yang berada di Kementerian Perhubungan maupun di Dinas Perhubungan. Nah, jadi baik itu jabatan fungsional umum maupun jabatan fungsional tertentu itu sama saja, hanya kalau jabatan fungsional tertentu itu lebih mengkhususkan ya untuk memeriksa kelaikan kendaraan. Kalau jabatan fungsional umum itu lebih menekankan ke pelayanan kepada masyarakat. Oke. Dan untuk pertanyaan kedua, apakah setelah kita lulus program Diploma 3 bisa melanjutkan ke Diploma 4 atau S1? Tentu saja bisa, teman-teman. Jadi ada dua cara untuk mendapatkan Diploma 4 atau S1 itu. Pertama, ikuti pendaftaran menjadi calon taruna Diploma 4 di Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan mengikuti tes kembali seperti tes kesemaptaan, wawancara, pengetahuan kita tentang transportasi, atau bisa mengikuti perkuliahan umum, contoh masuk ke jurusan teknik sipil atau transportasi. Nah, jadi bisa-bisa saja teman-teman mau kuliah umum ataupun di kuliah kedinasan, bisa saja. Oke, terima kasih Bayu Aditya sudah bertanya. Kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir dari Iqbal Jangkung Kesuma. Pembukaan pendaftaran online PTDI STTD 2022 kapan ya Kak? Nah, jadi ini masih tentatif ya teman-teman. Sudah mendapatkan beberapa bocoran-bocoran nanti yang kemungkinan besar akan dibuka pada bulan April tahun 2022. Jadi seluruh sekolah kedinasan serentak, baik itu dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan lain-lain itu akan dibuka ya teman-teman. Jadi persiapkan sedini mungkin, baik dari persiapan mengikuti tes SKD, persiapan mengikuti tes kesemaptaan, menjaga pola hidup sehat agar bisa lolos di tes kesehatan. Jadi harus dipersiapkan sedini mungkin agar mendapatkan hasil yang maksimal. Baik teman-teman, demikian sesi tanya jawab episode ketiga ini. Semoga dapat memberikan referensi bagi teman-teman yang ingin mendaftar di sekolah kedinasan, terutama di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Akhir kata saya pamit. Salam perhubungan luar biasa.